Bagaimana kabarnya Pak Sabtowo hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik, Pak. Bagaimana perasaan Pak Sepuluh hari ini? Perasaan saya senang karena bisa menikah dengan para siswa. Namun saya juga merasa khawatir dan grogi, Pak, dengan persiapan itu. Baik Pak Sepuluh, hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya Pak. Pak Sepuluh tentu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk Pak Sepuluh ketahui bahwa supervisi ini bukan untuk mencari kesalahan Pak Sepuluh dalam melaksanakan pembelajaran, bukan pula untuk menghakimi Pak. Tapi supervisi ini adalah kita mengobservasi kegiatan pembelajaran Pak Sepuluh untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Sehingga kita berharap untuk waktu yang akan datang pembelajaran Pak Sepuluh bisa lebih baik lagi, anak-anak bisa memahami materi lebih dalam, kegiatan pembelajaran bisa lebih menyenangkan sehingga anak-anak terlibat aktif di pembelajaran. Kira-kira seperti itu ya Pak Sepuluh. Jadi nggak usah khawatir dan grogi. Oh gitu ya, Pak. Baik, Pak, terima kasih untuk informasinya. Saya sekarang menjadi tenang, Pak. Mudah-mudahan nanti dari Bapak bisa saya terapkan dan dulu. Boleh saya lihat RPP-nya dulu Pak Sepuluh? Oh boleh, Pak, silakan. Bisa buka HP saya, Pak. Baik. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Pak Sepuluh ini untuk hari ini? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai hari ini yaitu bagaimana peserta didik memahami apa itu norma, apa saja macam-macamnya, dan bagaimana peserta didik menerapkan norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Pak Sepuluh, apakah tujuan pembelajaran sudah searah dengan capaian pembelajaran dan operasionalnya? Kalau menurut saya sudah, Pak. Tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan capaian pembelajaran yang Pak Sepuluh, menurut Pak Sepuluh sendiri, apakah model pembelajaran yang Pak Sepuluh pilih menjamin pencapaian tujuan pembelajaran serta menerapkan pengalaman dan prinsip pembelajaran mendalam? menurut saya model pembelajaran yang saya pilih itu sudah mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran serta menerapkan pengalaman dan prinsip pembelajaran mendalam, Pak. Baik Pak Sepuluh, ceritakan tolong strategi atau model pembelajaran yang akan Pak Sepuluh lakukan seperti apa? Ini ya, Pak, model pembelajaran yang saya akan terapkan yaitu PBL atau Program Basic Learning, Pak. Di mana di situ nanti peserta didik akan dihadapkan pada suatu kasus terkait dengan norma dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka nanti akan bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis kasus tersebut, Pak. Apakah sudah sesuai dengan norma atau belum, dan bagaimana yang seharusnya dilakukan agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Seperti itu ya Pak. Kemudian untuk medianya Pak, media apa yang akan Pak Sepuluh gunakan untuk mendukung aktivitas siswa? Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu slide PowerPoint yang di dalamnya terdapat gambar dan video terkait dengan perilaku yang benar dan salah, perilaku yang melanggar norma. Di asesmen sendirinya Pak Sepuluh, apakah asesmen yang dirancang Pak Sepuluh sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Sudah, Bapak. Asesmen yang saya buat sudah saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Adapun bentuk asesmennya yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif berupa pertanyaan pada saat pembelajaran berlangsung, seperti pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari tersebut, Pak. Baik Pak, dari pembelajaran yang akan Pak Sepuluh laksanakan, fokus observasi apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran? Ini Pak, untuk fokus observasi yang saya inginkan yaitu terkait dengan keaktifan murid, bagaimana murid itu dapat berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik Pak Sepuluh, semangat ya, semoga pembelajaran berhasil dan sesuai dengan apa yang Pak Sepuluh rencanakan. Baik Bapak, terima kasih atas motivasinya. Baik Pak, kita ketemu lagi ya Pak Sepuluh.
Bagaimana perasaan Pak Sekolah setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah, saya merasa juga Pak setelah edukasi sekarang bisa tenang. Gitu ya. Menurut Pak Sekolah sendiri, apa saja yang sudah berjalan dengan baik dari pembelajaran yang Pak Sekolah laksanakan? Menurut saya sudah tercapai Bapak. Murid sudah memahami apa itu norma, apa saja macam-macamnya, dan bagaimana peserta didik menerapkan norma tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Baik. Apakah tujuan pembelajaran menurut Bapak itu sudah tercapai, Pak? Yang sudah berhasil yaitu murid terlihat semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Baik. Menurut Bapak, tujuan pembelajaran itu sudah tercapai belum, Pak? Menurut saya sudah Pak, sudah tercapai. Baik. Lagi lanjut. Menurut Pak Sekolah, apa yang berhasil dari aktivitas siswanya? Menurut saya yang sudah berhasil yaitu murid terlihat semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut Pak. Baik, di dalam upaya mencapai tujuan tadi, tentu ada tantangan, ada kesulitan, bahkan hambatan. Menurut Pak Sekolah, apa saja sih yang menjadi tantangan atau bahkan mungkin kesulitannya, Pak? Ini ya Pak, menurut saya tantangannya yaitu saya kekurangan waktu Pak dalam menyampaikan materi. Terus ada sesi penyampaian materi yang belum saya sampaikan Pak. Lalu kira-kira apa yang akan Pak Sekolah lakukan ke depan untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, itu berarti nanti saya ke depan akan belajar lebih baik lagi Pak dalam manajemen waktu agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan alokasi waktu yang sudah saya tentukan. Menurut Pak Sekolah sendiri, seberapa baik sih pembelajaran tersebut untuk siswa belajar mendalam? Menurut saya dengan pembelajaran mendalam memang sangat siswa untuk terlibat aktif dan dapat membuat siswa senang selama mengikuti pembelajaran tersebut. Baik, Pak. Bagaimana respon siswanya, Pak? Apakah mereka terlihat serakah? Nah, untuk respon siswa sendiri itu keaktifan siswa dalam pembelajaran sudah terlihat Bapak. Mereka sangat antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada mereka. Baik, menurut Pak Sekolah sendiri, apakah mereka tampak memahami relevansi konten di dunia nyatanya, Pak? Terkait relevansi konten di dalam dunia nyata, ini siswa sudah menunjukkan ketertarikan. Sudah menunjukkan ketertarikannya akan pembelajaran yang saya lakukan, tetapi masih ada yang perlu diperbaiki untuk mengolah alokasi waktu pembelajaran tersebut, Pak. Baik, Pak Sekolah, kita lanjutkan. Dalam upaya perbaikan pembelajaran, kira-kira hal apa yang ingin Pak Sekolah perbaiki? Yang ingin saya perbaiki adalah di manajemen waktu yang tadi sudah saya jelaskan, Pak. Upaya apa yang Pak Sekolah bisa lakukan, kira-kira? Saya kira upayanya yang ingin saya lakukan yaitu saya akan mencari informasi baik itu melalui internet atau sharing dengan guru bagaimana cara memanage waktu dengan baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Baik, dalam upaya perbaikan, dukungan seperti apa saja sih yang Pak Sekolah butuhkan dari sekolah? Oh, gini ya Pak, untuk dukungannya ya terus terang saja nih Pak, yang saya butuhkan adalah hendaknya sekolah memberikan fasilitas Pak untuk mengadakan pelatihan lah untuk kita para guru. Pelatihan seperti apa maksudnya Bapak ini? Jadi semacam pelatihan yang saya butuhkan itu terkait dengan cara manajemen waktu dalam pembelajaran. Baik Pak, pembelajaran yang sudah Pak Sekolah lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Namun kaitannya dengan waktu, kiranya Pak Sekolah dapat mengurangi aktivitas yang kurang bermakna dan kurang mendukung tujuan pembelajaran dengan mengurangi ice breaking yang dilakukan. Mungkin bisa satu kali saja Pak, jangan terus-terusan selalu ada ice breaking, nanti juga akan menyita waktu.
Kemudian Pak Sepuluh juga bisa memberikan tugas untuk mempelajari materi terlebih dahulu. Itu saja sih Pak Sepuluh dari saya. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, insya Allah ke depan akan saya perbaiki lagi, dan terima kasih juga atas saran dan motivasinya Bapak. Kami sampaikan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Oke.